POV Rafael. Menikah dengan perempuan yang usianya jauh di atasku sama sekali tak pernah terlintas dalam pikiran. Terlebih lagi, aku memiliki kekasih yang sepantaran denganku. Hanya saja sekarang semua sudah berakhir di antara kami. Dia ternyata seorang wanita malang. Istriku saat ini memang jauh lebih tua, tapi pemikirannya masih manja seperti anak kecil. Dia masih sangat perlu untuk dibimbing. Bukan hanya sifatnya, badannya juga kecil. Sangat nyaman untuk dipeluk. Aku suka itu. Semakin hari rasa cintaku semakin besar padanya. Sampai-sampai saat tengah bekerja pun sempatkan untuk menghubunginya. Namun saat kami melakukan panggilan video, mantan kekasihku datang. "Ngapain lo kesini?" tanyaku ketus. Muak sekali melihat wajahnya yang sok polos. "Gue minta maaf, Raf. Tapi please, buat kali ini tolongin nyokap gue." Talita menangkupkan kedua tangan di depan dada. Dia memohon padaku untuk ibunya. Tapi apa iya ibunya sakit lagi? Bukankah waktu itu sudah sembuh? Aku mengabaikannya. Kutinggalkan dia kembali ke depan. "Please, Raf, lo boleh marah sama gue. Tapi gue mohon, tolong ibu gue. Sakitnya kamu lagi. Gue gak tahu harus minta tolong sama siapa." Aku menatapnya. Senyum sinis kesunggingkan. "Lo kan punya banyak teman kencan. Minta tolong saja sama mereka." "Raf, tolong jangan bahas mereka saat ini. Mereka bahkan gak peduli sama kesulitan gue. Hanya lo yang gue punya." Aku tertawa miris. Perempuan ini sepertinya sudah hilang akal. Aku sampai heran, kenapa dulu bisa suka dan menjalin hubungan begitu lama dengannya. Dia sangat mahir menyembunyikan bangkai, hingga aku, orang terdekatnya pun tidak tahu menahu tentang kegilaannya selama ini. "Gue sibuk, gue gak bisa kemana-mana," sahutku datar. Aku berjalan ke meja kasir. Kulihat kawan-kawanku menatap heran, tapi mereka lebih memilih diam. Talita mendekat lagi. "Waktu gue tinggal, beliau dalam keadaan pingsan, Raf. Gue takut kalau beliau kenapa-kenapa sekarang. Gue mohon, tolongin gue kali ini aja." Aku merabu wajah dengan gusar. Ini menyangkut nyawa seseorang. Jika aku mengabaikannya dan terjadi hal buruk pada ibu Talita, aku pasti akan menyesalinya seumur hidup. Oke, ini yang terakhir kali. Kami menunggu di luar ruang UGD. Rasanya sangat risih duduk berdampingan dengan wanita ini. Ingin aku segera pergi saja, namun belum ada kabar dari dokter. "Lo pasti benci banget sama gue, Raf. Lo pasti jijik sama gue. Tapi satu yang harus lo tahu, gue ngelakuin semua itu demi ibu. Gue jual diri hanya demi beliau." Talita berucap sendu. Aku tak bisa menghakimi dia jika itu karena ibunya. Tapi bukankah pekerjaan masih banyak di luar sana yang lebih layak? Kenapa harus menjual diri? Dan lagi, yang membuatku kecewa adalah kenapa dia menyeret Mayang juga. Masih banyak pekerjaan lain yang bisa lo pilih. Kenapa harus jual diri? Atau itu bikin lo senang juga? Aku tersenyum sinis. Dia menatap tak percaya. Ya, sejak dulu, tutur kataku selalu lembut padanya. Tidak untuk sekarang. Dan satu lagi yang bikin gue kecewa sama lo. Kenapa harus melibatkan Mayang? Dia sudah nolongin nyokap lo. Di mana rasa terima kasih lo? Nada bicaraku meninggi. Aku menghela nafas pelan agar tak lepas kendali. Seharusnya, kalau lo masih menghargai gue sebagai teman,
lo hubungi gue saat tahu dia pergi ke sana, bukan malah mengambil keuntungan dari dia. Talita terisak. Entah air matanya itu asli atau palsu. Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu, dia bukan wanita baik-baik. Itu saja. Gue benci sama dia, Raf. Dia udah ngerebut lo dari gue. Dulu lo selalu ada. Sekarang waktu lo hanya buat dia. Aku menghela nafas lagi. Wajar jika waktu gue hanya buat dia. Dia istri gue. Sedangkan lo cuma mantan. Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Talita makin tergugu. Ah, biarlah. Aku tak begitu peduli dengan air matanya. Aku sudah ditipunya mentah-mentah dulu. Jadi sekarang, kepedulianku hanya sebatas rasa kasihan pada ibunya saja. Tidak lebih. Raf, aku mendongak. Rasanya terkejut bukan main melihat Mayang ada di sini. Dari mana dia tahu kalau aku berada di sini? Aku berdiri. Lo ngapain di sini, Tan? Tanyaku. Harusnya gue yang nanya begitu. Lo yang ngapain di sini? Dia balik bertanya. Ekspresinya tak enak dipandang. Apa dia berpikir macam-macam tentang aku dan Talita? Belum sempat ku jawab. Seorang dokter keluar dari ruangan UGD. Beliau menjelaskan bahwa ibu Talita baik-baik saja. Aku menghela nafas lega. Ku tarik tangan Mayang untuk mengajaknya pergi. Namun dia menahan. Aku kembali gusar saat dia mendekat pada Talita. Sepertinya mereka akan adu mulut sebentar lagi. Benar saja, dua perempuan yang pernah dan sedang mengisi hatiku ini bertengkar hebat. Terlebih Mayang, dia seperti hilang kendali. Semua ucapannya seperti tak bisa dikontrol. Aku sudah memperingatkan dia secara baik-baik, tapi dia masih ngeyel. Akhirnya aku layangkan tamparan padanya. Wajahnya benar-benar kecewa. Biarlah, sebagai suami, aku memang harus bisa mendidik istri. Mayang marah, namun marahnya hanya sebentar. Mana bisa dia lama-lama marah dengan pemuda unyu sepertiku. Ahai, aku sudah menyiapkan kejutan untuk Mayang malam ini. Aku berniat mengajaknya makan malam romantis di tempat yang sudah kupersiapkan. Bukan di restoran mahal, tapi di samping rumah. Tepatnya di tepi kolam. Bro, gue pulang duluan boleh nggak? Kepala gue pusing lagi kayaknya. Ucapku berbohong pada Arya, teman seperjuangan. Ya udah, pulang Gi. Toko biar gue sama mereka yang handle. Dia melihat teman-teman kami yang lain, lalu menepuk bahuku 2 kali. Memang dia teman yang sangat pengertian. Aku melenggang keluar, panjang mengendarai motor, senyum terus tersungging. Dalam benakku sudah terlintas wajah terharu dari Mayang. Ah, dia pasti menangis nanti. Motorku parkir di halaman rumah. Mama yang sedang menyiram bunga, tampak heran melihatku sudah pulang. Sorry Ma. Aku mencium punggung tangan beliau. Kau udah pulang, Raf? Tumben banget. Biasanya malam. Aku mau kasih kejutan buat Mayang, Ma. Mama bantuin ya. Mama mertuaku tersenyum, lalu mengacungkan jempolnya, tanda setuju. Aku menatap dengan bangga hasil karya sendiri. Meja kecil dengan 2 kursi sudah siap. Lampu-lampu kecil yang membuat suasana temaram semakin menambah suasana romantis. Ditambah lagi pantulan cahaya bulan di dalam kolam, semakin menyempurnakan kejutanku malam ini. Sekarang tinggal menunggu Mayang pulang. Wah, keren Raf. Pasti Mayang suka.
ucap mama mertua di sebelahku. Pasti, Ma. Makasih atas bantuannya hari ini. Sama-sama, Nak. Mama mertua mengusap kepalaku, kemudian melenggang ke dalam rumah. Ah, beliau sungguh baik. Kulihat jam di layar ponsel. Hampir jam 7. Sebentar lagi Mayang pasti pulang. Tapi aneh sekali. Kenapa tidak ada pesan atau panggilan darinya? Biasanya dia mengirim pesan, bertanya sudah pulang atau belum. Tapi sekarang sunyi senyap. Mungkin dia masih sibuk. Aku akan menunggunya di sini. Jam sudah menunjukkan pukul 8. Tapi Mayang masih belum pulang juga. Aneh. Tidak biasanya dia seperti ini. Aku mencoba menelponnya, tapi nomornya tidak aktif. Mendadak perasaanku tak enak. Aku teringat kembali dengan kejadian di tempat laknat itu. Kugelengkan kepalaku dengan cepat untuk menepis pikiran buruk. Lalu berlari kecil ke halaman, untuk kemudian melajukan motorku ke jalan raya. Toko Mayang adalah tujuanku. Tempatnya tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit perjalanan saja. Kulihat toko sudah gelap. Hanya saja masih ada seseorang di sana. Seorang perempuan yang tengah mengunci pintu. Permisi, sapaku. Perempuan itu berbalik. Pak El, ada apa, Pak? Ternyata dia Vira. Mayang di mana? Saya tunggu dari tadi dia nggak pulang-pulang. Kening perempuan di depanku berkerut, tampak bingung. Tadi Bu Mayang bilang ada urusan, Pak. Setelah lihat video di medsos, saya juga nggak tahu mau kemana. Kini aku yang bingung. Video apa? Tunggu sebentar, Pak. Vira mengambil sesuatu dari dalam tas. Ternyata ponsel. Ini, Pak. Dia menunjukkan sebuah video padaku. Mataku melebar. Ini kejadian saat di rumah sakit. Kenapa bisa tersebar begini? Sepertinya ada yang sengaja ingin merusak nama baik Mayang. Video itu memberi imbas pada toko Bu Mayang, Pak. Seharian ini toko sepi. Entah besok. Aku menatap Vira sekilas, lalu kembali fokus pada layar ponselnya. Siapa sebenarnya pengirim video ini? Apa jangan-jangan ini akun fake yang dibuat Talita? Kuserahkan kembali ponsel kepada Vira, lalu kembali melajukan motor. Kali ini rumah Talita yang menjadi tujuanku. Jika sampai Mayang terluka karena Talita, aku tidak akan pernah memaafkannya. Bahkan, aku akan memenjarakannya. Persetan dengan kasihan. Tak! Aku berteriak memanggilnya. Begitu pintu terbuka, wajah Talita muncul. Rafael, lo dateng? Gimana Mayang? Tanyaku to the point. Mbak Mayang? Lo kok nanyain Mbak Mayang sama gue? Lo kan suaminya. Tanganku mengepal karena geram. Aku bahkan tidak bisa membedakan wajah seseorang saat berbohong dan saat berkata jujur. Jangan bikin gue marah, tak? Gimana Mayang? Nada bicaraku meninggi. Gue nggak tahu, Raf. Lu kenapa sih? Gue emang pernah berbuat buruk sama dia. Tapi nggak selalu gue yang salah, kan? Kalau dia kenapa-napa, gue seharian nungguin ibu. Mana mungkin gue ngapain-ngapain dia. Mending lo pergi sekarang. Blang. Pintu ditutup dengan kencang. Aku mengacak rambut kasar. Kemana kamu, Mai? Aku membuka ponsel lagi. Nomor Mayang masih tidak bisa dihubungi. Ah,
Raf, Mayang kau belum pulang. Dia kemana? Apa dia hubungi kamu? Baru saja menginjakkan kaki di rumah, aku sudah disambut oleh pertanyaan beruntun dari mama. Aku menggeleng. Nomornya nggak aktif, Ma. Di tokonya juga nggak ada. Wajah mama mertua seketika panik. Papa yang tadi duduk di sofa, kini berdiri menyangga tubuh istrinya. Sepertinya ada yang nggak beres, El. Maya nggak biasa seperti ini, ucap Papa menimpali. Iya, Pak. Aku juga sudah mencarinya kemana-mana, tapi nggak ada. Apa kita lapor polisi saja? Mana bisa, El. Hilangnya juga baru beberapa jam. Lebih baik kita tunggu saja. Aku menggeleng. Aku akan mencari lagi, Pak. Papa kabari aku kalau dia pulang. Rio mengganggu. Hati-hati, El. Mataku memandangi sekeliling dengan cermat, berharap menemukan mobil Mayang yang mogok di pinggir jalan. Tapi mana mungkin. Jika mogok, dia pasti bisa naik taksi untuk pulang. Hal yang paling kutakutkan adalah jika dia kecelakaan. Bagaimana jika dia mengalami kecelakaan parah? Lalu, kenapa aku parno begini? Memikirkan kecelakaan, entah kenapa aku jadi teringat Amar. Apa aku cek saja ke rumahnya? Mayang tidak ada di sini. Kamu bisa lihat sendiri kan? Mobilnya juga tidak ada di halaman rumah saya, jawab Amar. Aku kembali menyegar rambut dengan gusar. Kemana lagi aku harus mencari? Ternyata kamu suami yang tidak becus. Wajar sebenarnya. Kamu hanya bocah ingusan. Mana bisa melindungi Mayang? Ucapnya mencibir. Jika begini mulutnya lebih mirip emak-emak daripada seorang lelaki. Aku hanya menatapnya, tanpa menjawab sedikit pun. Amar mendekat. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Mayang, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan merebutnya darimu. Tanganku mengepal. Hampir saja aku layangkan tinju pada lelaki di depanku ini. Tapi urung, karena putri kecilnya keluar dari rumah. Papa, main yuk. Aku menghela nafas, lalu pergi meninggalkan rumah Amar. Sia-sia aku kemari, bukan mendapatkan petunjuk tentang Mayang, justru mendapat ancaman yang membuatku geram. Semalaman aku tak dapat tidur. Bukan hanya aku, Papa dan Mama mertua pun sama. Mayang tidak pulang. Pagi ini, Papa pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Nafsu makanku pun seketika hilang. Aku berjalan gontai menuju tepi kolam, di mana telah kusiapkan kejutan untuk Mayang. Aku duduk lesu di kursi. Kututupi wajah menggunakan kedua telapak tangan. Lelah dan frustasi semua berbaur jadi satu. Kemana kamu sayang? Lirihku penuh kerinduan. Bersambung.